Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab. Sebelum 48 baik-baik saja, kurang lebih kayak gitu kan ya. Ya ada perbedaan ideologi ya, tapi tidak saling memukul lah, katakanlah seperti itu kan. Sebelum 48, tapi ada satu peristiwa di tahun 46 tuh, ada di Cirebon juga ada peristiwa yang cukup ya cukup inilah ya, berdarah juga gitu. Tapi tidak meluas, dan tahun 48 memang terjadi. Sebetulnya kita juga harus bertanya kenapa terjadi seperti itu. Kan justru itu yang ditanyakan Aidit, yang dibilang Aidit, dia cuma membela diri. Tapi kenapa jadi umat Islam yang kena? Kan seperti itu pertanyaannya. Dugaan saya, ini pertanyaan yang bagus sebetulnya. Sebetulnya kita nggak perlu sangat heran, karena di bagian bumi lain, misalnya di Soviet, di negara-negara di mana negara-negara Islam banyak dicaplok Soviet, itu terjadi kok konflik itu. Negara-negara Eropa Timur ya, yang mayoritas, yang tadi orang-orang yang Muslim, itu terjadi lah namanya penutupan tempat ibadah dan sebagainya. Meskipun Lenin itu mengakui, dia bilang kalau komunis itu mengakui kebebasan beragama, kata Lenin. Dan dia, tapi juga partai komunis di Soviet juga bebas untuk mempropagandakan anti agama, dia bilang gitu. Itu teorinya Lenin. Tapi prakteknya kan beda, banyak gereja ditutup. Dari jumlahnya entah puluhan ribu atau ratusan ribu jadi tinggal ribuan misalnya. Itu ada datanya, cuma saya lupa, ada di PDF-nya. Jadi teori dan praktik bisa berbeda. Lenin sendiri mengakui Marxisme itu materialisme, yang artinya akan hostile, berbahaya, menyerang agama. Cuma cara menyerangnya menurut dia tidak lewat orang dipaksakan keluar kalau menurut Lenin, tapi harus lewat pemikiran. Itu disadarkan lah kalau kata Lenin, misalnya gitu. Itu tapi kan prakteknya akan selalu berbeda. Di negara-negara Eropa Timur banyak terjadi, di mana terjadi pembungkaman gitu kan dan sebagainya. Ya termasuk di mana namanya, di Madiun. Ya kan justru itu yang menjadi pertanyaan kita, kenapa malah pesantren disikat? Salah apa pesantrennya? Gitu. Terus yang kedua, aksi sepihak. Pendapat saya ya seperti saya bilang tadi, undang-undangnya bagus. Dan di undang-undang itu ada aturan di mana tanah milik umat beragama dalam lembaga agama itu tidak termasuk dalam tanah yang dibagi-bagikan. Gitu. Sekali lagi itu teorinya, prakteknya bisa beda. Ada tanah-tanah NU yang memang disikat, dicaplok gitu. Dan mereka kadang menuduh kiai ini menyembunyikan tanah orang. Jadi ada orang, Pak, tolong tanah saya diselamatin. Ngakunya tanah Bapak aja ya, gitu. Tanah pesantren. Nah, ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Nanti bisa dibaca detailnya. Tapi yang pasti bukan karena sentimen agama. Masa Tani BTI itu nggak peduli sebetulnya soal agama. Mereka juga sebagian mungkin ada yang abangan, ada yang Muslim. Mereka tergiur dengan tanah-tanah yang mau dibagikan. Mereka taunya pokoknya ada pembagian tanah. Bayangin petani miskin pada saat tahun 65 itu hidup sangat susah. Orang bahkan banyak yang mati. Bukan, adalah kasus-kasus di mana orang mati kelaparan gitu. Hidup sangat sulit. Ada orang mau bagi-bagi tanah. Wah, gimana nggak menggiurkan? Terjadilah bentrok itu. Dan jangan dikira masa BTI itu masa yang ideologis, enggak. Makanya satu hal yang kita perlu cermati, kalau PKI itu sedemikian besar, 20 juta anggota dan sebagainya, kenapa gampang runtuh? Kata Yosef Laimena, wakil Perdana Menteri, dia bilang PKI itu show business. Banyak orang pada saat itu terlihat seperti mendukung PKI padahal pendukung Soekarno. Ketika Soekarno balik badan, PKI hilang dukungannya. Karena narasi mereka sama kan. Nah, seperti itu misalnya. Itu bisa dibaca bukunya tadi Arnold Blackman tadi, Komunis Collapse. Terus paham komunisme saat ini. Nah, ini kita mungkin harus hati-hati dalam arti komunisme adalah ideologi, dan seperti ideologi apapun yang lain tidak akan pernah mati. Ya kan? Jangankan ideologi, orang nyembah batu mungkin masih ada sampai sekarang. Seberapapun bodohnya menyembah batu itu misalnya, atau nyembah pohon, ternyata masih ada kok misalnya. Apalagi namanya ideologi. Cuma seberapa berpengaruhkah ideologi itu? Kan gitu. Saat ini misalnya, apa yang teman-teman rasakan? Apa situasi komunisme saat ini yang teman-teman rasakan? Hidup dalam alam komunis atau hidup dalam alam kapitalis? Ya kan, nah, silakan jawab sendiri misalnya. Nah, di sini kita perlu hati-hati, perlu cermat. Komunisme itu apa sih? Apakah sekedar munculnya simbol-simbol, ya kan? Atau ada penilaian lain, faktor-faktor penilaian lain. Contoh, negara komunis itu apa sih? Negara komunis jelas
So, faktor-faktor produksi dikuasai oleh negara, nggak ada yang namanya jual-jual BUMN misalnya, gitu. Nggak ada yang namanya liberalisasi ekonomi, nggak ada yang ekonomi berdasarkan ekonomi pasar, di mana biaya bisa naik turun tarifnya, floating. Itu bukan negara komunis, itu bukan pemerintahan komunis. Pemerintahan komunis itu partainya cuma satu kayak di Cina, PKC. Partai Komunis Cina pun ya partainya sistem politiknya komunis, sistem ekonominya ekonomi pasar. Kurang lebih lah seperti itu. Nah itu makanya pentingnya literasi. Kita harus bisa menilai secara cermat, nggak gampang terbawa arus atau gampang dihembuskan itu komunis ini. Kalau teman-teman bisa menilai lebih enak, lebih fair gitu. Jadi bukan saya akan menjawab seberapa itunya, tapi saya bisa yakinkan ideologi nggak akan pernah mati. Akan selalu ada fansnya lah gitu ya. Tapi seberapa berpengaruh saat ini, ya itu yang kita bisa nilai tadi saya bilang. Misalnya lebih pengaruh mana, liberalisme ekonomi atau ekonomi komunis misalnya. Kan teman-teman bisa menilai sendiri. Kira-kira mungkin itu jawaban saya.